Inilah proses evakuasi seekor ular piton jenis sanca kembang dengan panjang 3,5 meter dari dalam kandang ayam milik warga di Jalan Pangkalan, Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara. Butuh waktu sekitar 20 menit untuk mengevakuasi ular berukuran besar ini dari dalam kandang. 2 orang petugas pemadam kebakaran sempat kewalahan karena ular melawan saat akan ditarik keluar. Ular ini diketahui telah memangsa seekor ayam yang ada di dalam kandang. Karena takut dengan keberadaan ular tersebut, pemilik kandang ayam kemudian melaporkannya kepada petugas pemadam kebakaran Kabupaten Nunukan. Kami langsung mengevakuasi ular tersebut tanpa ada kendala. Ular berhasil diamankan dan dilepaskan di habitatnya. Ular yang berhasil ditangkap kemudian dilepas liarkan ke kawasan hutan lindung jauh dari permukiman warga. Dari Nunukan, Kalimantan Utara, Usman Kodang, iNews melaporkan. Pemirsa, Anda kembali di iNews Malam bersama saya Mirva Suri. Diduga akibat jalan licin, seorang pengendara sepeda motor tewas setelah menabrak bak belakang mobil truk pengangkut sampah di Tanjung Priok, Jakarta. Jenazah korban langsung dievakuasi ke RSCM untuk Seorang pengendara sepeda motor tewas setelah mengalami kecelakaan di Jalan Danau Sunter Selatan, Tanjung Priok, Jakarta. Korban tewas mengalami benturan keras di kepala setelah menabrak bak belakang truk pengangkut sampah milik suku dinas UPK Badan Air Jakarta Utara yang sedang parkir di pinggir jalan. Diduga korban melaju dengan kecepatan tinggi dan tidak melihat adanya mobil truk pengangkut sampah yang terparkir. Ditambah lagi jalanan licin sehabis diguyur hujan. Nah, pas lagi kita dengar bunyi gebrak gitu. Pas turun tuh supir lihat itu ada motor nabrak dari belakang. Nah, kita lihat itu ada motor, udah ya. Korban yang tewas langsung dibawa ke Rumah Sakit Umum Cipto Mangunkusumo, Jakarta untuk diotopsi. Sementara sepeda motor korban yang rusak berat dibawa ke unit laka lantas wilayah Jakarta Utara. Pemirsa, sebuah video pengerusakan mobil dinas yang sengaja dilakukan oleh Oknum Satpol PP Kota Padang Panjang, Sumatera Barat viral di media sosial. Diduga mobil sengaja dirusakkan untuk mendapatkan klaim asuransi. Sejumlah oknum Satpol PP Kota Padang Panjang dengan sengaja merusak mobil dinas dengan menabrakannya ke tembok. Kendaraan ini merupakan mobil dinas Kasatpol PP Padang Panjang dan Pemadam Kebakaran Kota Padang Panjang Albert Duitra. Diduga mobil dinas ini sengaja dirusak untuk mendapatkan klaim asuransi. Video pengerusakan ini pun viral di media sosial dan mendapat beragam komentar dari masyarakat. Akibat kegaduhan ini, Wali Kota Padang Panjang Fadli Imran menyampaikan permintaan maaf di sela-sela ibadah umrohnya di Tanah Suci. Pertama, selaku Wali Kota Padang Panjang, saya memohon maaf atas kegaduhan yang terjadi. Dan yang kedua, kami sudah menginstruksikan kepada Sekretaris Daerah untuk membentuk tim mencari fakta tentang apa yang menjadi sebab dan tentunya akibat dari perbuatan pelanggar yang merusak mobil dinas tadi. Yang ketiga, saya insya Allah akan memberikan hukuman yang tegas, yang sesuai tentunya dengan peraturan perundang-undangan. Fadli juga telah menonaktifkan sementara Kasatpol PP Padang Panjang Albert Duitra untuk memperlancar proses pemeriksaan. Kita ke informasi. Kementerian Hukum dan HAM menyiapkan remisi tambahan bagi Richard Eliezer, terpidana kasus pembunuhan berencana Brigadir Yosua. Sementara itu Kapolri Listio Sigit Prabowo menyatakan saat ini Kadif Propam dan tim tengah menyiapkan pelaksanaan sidang kode etik untuk Eliezer. Jatuhkan pidana terhadap terdakwa Richard Eliezer Budiang Lumiu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Ditjenpas Kemenkumham menyiapkan remisi tambahan bagi justice kolaborator dalam kasus pembunuhan Yosua Huta Barat, Richard Eliezer. Remisi tambahan bagi saksi pelaku yang bekerja sama tersebut diatur dalam Perkemenkumham nomor 7 tahun 2022. Koordinator Humas dan Protokol Ditjenpas Rika Aprianti menyatakan pihaknya juga akan mempertimbangkan rekomendasi LPSK terkait Eliezer termasuk soal penempatan sel. Jadi kita memang
hak itu memang ada tercantum di Permenkumham nomor 7 tahun 2002 tentang syarat dan tata cara pemberian hak bersyarat. Di antaranya salah satunya pemberian remisi, gitu. Dan tentunya ini kita menunggu ingkrah ya, kita tunggu koordinasi juga ingkrah ataupun eksekusi dari putusan Barada Eliezer. Sementara itu, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menyatakan sidang Komisi Etik untuk Eliezer dan Ricky Rizal saat ini tengah dipersiapkan Kadifropam dan tim. Semua hal akan dipertimbangkan dalam sidang tersebut, termasuk aspek yang meringankan. Tentunya Pak Kadifropam dan tim saat ini sedang menyusun Komisi Kode Etik. Seperti saya sampaikan bahwa kami akan mempertimbangkan semua aspek yang meringankan maupun tentu hal-hal lain yang tentunya semuanya akan kita hitung. Pemberian remisi memungkinkan Richard Eliezer bisa bebas dari penjara lebih cepat sebelum Februari 2024. Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menjatuhkan vonis 1,5 tahun buih kepada Eliezer. Vonis tersebut telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena Richard dan jaksa sama-sama tidak mengajukan banding. Sementara itu, pemirsa, Kejaksaan Agung memastikan siap banding atas perkara Verdi Sambo CS. Langkah itu diambil untuk membuat bantahan atas memori banding yang diajukan oleh terdakwa Verdi Sambo. Kejaksaan Agung pastikan menyiapkan banding atas perkara Verdi Sambo dan 3 terdakwa lainnya. Hal ini dilakukan karena jika terdakwa menyatakan banding, maka penuntut umum wajib menyatakan banding. Upaya hukum ini dilakukan untuk membuat bantahan atas memori banding yang diajukan oleh terdakwa Verdi Sambo, Putri Chandrawati Kuat Ma'ruf, dan Ricky Rizal Wibowo. Langkah hukum ini dilakukan agar JPU tidak kehilangan hak untuk melakukan upaya hukum berikutnya apabila hakim tingkat tinggi mengabulkan banding para terdakwa. Ini proses masih berjalan dan dia belum mempunyai hukuman yang berkekuatan hukum tetap atau ingkrah, ya kan? Ini aja masih upaya hukum ini, ya kan? Kita tidak tahu hukuman Bapak FS ini ke depan seperti apa. Harapan kita ini ya tetap berat. Harapan dari penuntut umum, ya, dari kejaksaan tetap dihukum berat. Ya. Apabila nanti dihukum ringan, maka ada upaya hukum tadi. Nah, ini sehingga saya tidak bisa komentar terlalu jauh apakah nanti ini dia nanti diterapkan di undang-undang baru, karena undang-undang KUHP ini pun juga berlaku di 2015. Ya, sedangkan Pak FS dan kawan-kawan masih menggunakan KUHP lama pada dalam proses persidangan ini. Jadi belum bisa kita perdebatkan ini. Dalam proses hukum yang sedang berjalan ini, pihaknya pastikan tidak ada intervensi dalam kasus Verdi Sambo CS. Tim Liputan Ayus melaporkan. Hadirnya jaksa penuntut umum kasus Verdi Sambo di sidang kasus perkara Teddy Minahasa menjadi kejutan di ruang persidangan. Menurut Kejaksaan Agung, kehadiran JPU itu merupakan permintaan khusus Kepala Kejaksaan Tinggi DKI. Kejaksaan Agung menjawab terkait kehadiran jaksa penuntut umum sidang Verdi Sambo di persidangan Teddy Minahasa. Menurut pihak Kejagung RI, pergantian JPU dalam kasus peredaran narkotika Irjen Teddy Minahasa lumrah terjadi. Selain itu, kehadiran JPU yang menjadi perbincangan ini merupakan permintaan khusus Kepala Kejaksaan Tinggi DKI. Mengenai pergantian jaksa, ya kan, terus penambahan jaksa dan pengurangan jaksa dalam proses persidangan itu hal yang biasa sebenarnya, ya kan? Karena jaksa itu adalah satu, tidak bisa dipisahkan. Dalam prinsipnya KUHP itu namanya ain on the bar, ya kan? Siapapun jaksa boleh bersidang di mana saja dan kapan saja, yang penting ada surat perintah mereka. Itu sebelum sidang dimulai biasanya penuntut umum itu menyampaikan bahwa kami ada penambahan personil, ya kan? Dan kebetulan di perkaranya Teddy Minahasa ini, ya, itu ada permintaan khusus dari Kepala Kejaksaan Tinggi DKI. Untuk apa? Untuk penguatan proses pembuktian di persidangan. Sebelumnya, kuasa hukum terdakwa Teddy Minahasa, Hotman Paris, mengkritik kehadiran sejumlah jaksa yang ia tidak pernah lihat dalam persidangan.
Pihak Teddy menduga Kejagung RI telah mengganti JPU yang bertugas dalam sidang peredaran narkoba yang melibatkan kliennya. Selain itu, penuntut umum dalam persidangan disebut JPU yang sama dalam persidangan kasus pembunuhan Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, setelah bertemu Luki Hakim, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil berjanji akan memberikan solusi terkait permasalahan di Indramayu yang menyebabkan Luki mengajukan pengunduran diri. Sementara itu, Bupati Indramayu Nina Agustina membantah adanya konflik dengan Luki Hakim. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menemui Wakil Bupati Indramayu Luki Hakim yang telah mengajukan pengunduran diri. Pertemuan membahas sejumlah permasalahan yang terjadi di Indramayu yang mengakibatkan Luki Hakim mengundurkan diri. Pria yang akrab disapa Kang Emil ini berjanji akan memberikan solusi. Baru bertemu dengan Kang Luki Hakim membahas permasalahan yang terjadi di sana. Setelah mendengarkan, menyimak dengan saksama, insya Allah sebagai gubernur, pembina daerah, saya akan mencarikan solusi-solusinya yang mudah-mudahan solusi ini menjadi sebuah ending yang baik. Gimana-gimananya nanti pasti diupdate lagi, dikabarin lagi. Terkait pengunduran dirinya, Luki Hakim sempat mengunggah video melalui akun Instagramnya. Luki mengaku tidak malu jika dianggap cengeng dan lalu mengundurkan diri. Ya, ini bakalan jadi buruk buat saya tahu mungkin saya akan dianggap cengeng atau lemah atau apa, tapi bagi saya nggak apa-apa, justru seharusnya pejabat itu menangis malu kalau misalnya pejabat itu nggak bekerja dengan benar. Kalau kita dibayar oleh uang rakyat itu amanah dunia akhirat. Rakyat itu cari uang itu susah loh. Bupati Indramayu Nina Agustina mengatakan menghargai dan menghormati keputusan Luki Hakim mundur karena itu merupakan hak pribadinya. Nina membantah ada konflik pribadi dengan Luki Hakim. Mungkin haknya beliau saat ini, Mas Luki ingin mengundurkan diri, ya kita hormatin, kita hargain apa keinginan dari Mas Luki Hakim. Surat pernyataan pengunduran diri Luki Hakim sebagai Wakil Bupati Indramayu bernomor 132335 Tapem tertanggal 8 Februari 2023. Surat yang ditujukan kepada DPRD Indramayu dengan tembusan kepada Mendagri dan Bupati Indramayu itu telah diserahkan sendiri oleh Luki ke DPRD Indramayu. Namun saat ini masih belum diproses DPRD Indramayu karena masih masa reses hingga 20 Februari. Pemirsa, setelah Jakarta, audisi Miss Indonesia 2023 juga digelar di Surabaya, Jawa Timur. Bertempat di Oakwood Hotel and Residence Surabaya, para peserta antusias mengikuti audisi yang digelar selama 2 hari ini. Audisi Miss Indonesia 2023 yang digelar di kota Surabaya, Jawa Timur memunculkan banyak optimisme dari para peserta. Digelar selama 2 hari, para peserta berkeinginan memberikan peran besar untuk bangsa dan negara. Para peserta ajang beauty pageant bergengsi ini tidak hanya datang dari Surabaya, melainkan dari beberapa kota di Indonesia. Saya yakin Miss Indonesia adalah sebuah platform dan wadah yang tepat bagi saya untuk bisa menyuarakan harapan, value, serta keberadaan saya dapat memberikan dampak yang lebih besar. Value dan Miss Indonesia sejalan dengan visi saya tersebut, dan juga saya merasa terpanggil dari dalam hati bahwa saya harus mengikuti Miss Indonesia ini, seperti itu. Tahapan penilaian dijalani para peserta, pintar dan memiliki manner kepribadian yang menakjubkan, serta memiliki jiwa sosial yang tinggi menjadi penilaian. Semua hasil yang kita layak untuk mengadakan potensi untuk kandidat untuk tahapan berikutnya, kita bawa preview di Jakarta untuk kita mapping semua dengan kota-kota yang lainnya. Hari ini banyak sekali yang mendaftar dan juga ternyata mereka ketika kita wawancara dan beberapa tes yang sudah dilakukan hasilnya juga baik. Audisi Miss Indonesia 2023 berikutnya akan digelar di Makassar, Samarinda, Semarang, Salatiga, Yogyakarta, Bandung, Medan, dan terakhir kembali diadakan di Jakarta. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Zainuddin Amali sudah ajukan permintaan pengunduran diri sebagai Menpora. Informasinya di iNews Malam sesaat lagi.